Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Oke, pagi ini kita membahas tentang split spectrum gitu ya. Split yang digunakan di dalam komunikasi data wireless. Oke, nah backgroundnya ada split spectrum ini adalah seperti ini ya. Jadi pada saat kita mendengarkan sebuah siaran radio gitu ya, siaran radio ataupun kita melihat siaran televisi gitu ya, nah itu kita melakukan tuning pada satu frekuensi saja gitu, pada satu frekuensi. Nah ini kita sebut sebagai frekuensi namanya narrowband gitu ya. Narrowband itu frekuensi yang sempit gitu ya. Frekuensi itu frekuensi yang dipakai dalam mengirimkan siaran radio ataupun televisi itu dia menggunakan satu frekuensi dan bandwidthnya kecil gitu, bandwidthnya kecil. Nah jadi masalah pada sistem tersebut ya, masalah yang terjadi pada sistem transmisi seperti yang dicontohkan dalam siaran radio ataupun televisi tadi yang menggunakan satu frekuensi itu adalah dia memiliki masalah yang sangat terpengaruh oleh interferensi yang pertama gitu ya. Kemudian frekuensi tersebut mudah di jamming gitu ya. Kemudian frekuensi tersebut mudah di intercept gitu ya. Karena hanya menggunakan satu frekuensinya hanya itu saja gitu ya. Jadi itu sudah jelas ya, bisa diinterferensi, bisa dengan mudah di jamming gitu ya, karena frekuensinya sudah fix diketahui gitu kan. Di intercept juga sama. Nah jadi yang pertama interferensi dan jamming ini dia akan membuat transmisinya menjadi lambat gitu ya. Interferensi dan jamming ini menjadi transmisinya menjadi lambat gitu ya, karena datanya rusak gitu ya. Datanya rusak di interferensi, datanya rusak di jamming, datanya rusak gitu ya, sehingga akan selalu terjadi proses untuk mengoreksi data yang rusak itu tadi ya, sehingga kecepatannya menjadi turun. Sedangkan yang ini intercept ini akan menjadi masalah security gitu ya. Jadi masalah security. Nah sebagai contoh seperti ini ya, ini contoh transmisi ya. Transmisi ini sumbu waktu, kemudian ini sumbu frekuensi gitu ya. Ini frekuensi mungkin ya, ini kita yang bawah ini frekuensi 1, kemudian frekuensi 2 dan seterusnya gitu ya, sampai frekuensi N gitu ya. Nah biasanya misalkan ini frekuensi berapa ya, 5 lah gitu ya, 5. Nah biasanya kan kalau fix, pengiriman transmisi fix, kita menggunakan satu frekuensi untuk mengirimkan data tersebut gitu ya. Jadi data itu dikirimkan pada frekuensi fix di sini saja gitu ya. Data 1, data 2, data 3 gitu ya, frekuensinya cuma di sini saja gitu ya. Sebagai contoh. Nah, contoh kemudian channel lain juga sama, misalkan ini frekuensi 2 gitu ya, jadi datanya hanya dikirim di sini saja gitu ya, di frekuensi 2 saja sepanjang waktu gitu ya. Ini kan sana waktu ya, sepanjang waktu dia dikirimkan di channel itu gitu ya, di channel itu. Kemudian ini juga sama, ini frekuensi 4 misalkan gitu ya. Frekuensi 4 dia dikirim di sini terus gitu ya, sepanjang waktu.
Nah, ini menjadi kelemahan itu tadi gitu ya. Kelemahan seperti ini adalah mudah, karena frekuensinya fix gitu ya, ini mudah diinterferensi, mudah di jamming, dan mudah diintercept. Nah, kemudian untuk mengatasi hal itu dibuatlah metode modulasi gitu ya, modulasi yang khusus gitu ya untuk mengatasi masalah tadi. Yang pertama adalah frekuensi hopping spread spectrum, dan yang kedua adalah direct sequence spread spectrum. Ini T ini harusnya nih. Yang pertama FHSS, yang kedua DSSS. Nah, ini adalah dua metode modulasi yang dipakai di jaringan wireless gitu ya, wireless. Nah, ini kita coba lihat satu-satu gitu ya. Nah, ini saya akan menjelaskan secara non matematis ya, secara gampangannya lah, karena kalau kita tarik matematikanya sangat rumit ini. Oke, FHSS atau frekuensi hopping spread spectrum. Tapi kedua hal itu intinya adalah gini. Intinya adalah membuat satu transmisi, ini transmisi aslinya ya. Transmisi data asli yang bandwidthnya sekian, ini di bandwidthnya diperlebar menjadi sekian gitu ya. Bandwidthnya dibuat lebar, jadi dia disebar gitu ya, datanya disebar di bandwidth ini gitu ya. Nah, makanya namanya adalah spread ya, spread spectrum. Ini adalah spektrumnya, kemudian ini proses spreadingnya, kemudian hasilnya adalah spread spectrum. Spektrumnya terspread menjadi lebar. Nah, ini di spread menggunakan sebuah proses gitu ya, namanya spreading proses. Kemudian spreadingnya menggunakan sebuah kode. Prinsipnya seperti itu. Jadi, oke. Nah, yang pertama adalah frekuensi hopping spread spectrum ini ya. Frekuensi hopping spectrum. Frekuensi hopping spread spectrum. Spread ya. Spektrum. Hopping ini singkatan dari hopping ini artinya adalah lompatan gitu ya. Lompatan. Bukan harapan tapi lompatan. Jadi ini adalah teknik yang menggunakan spektrum di mana sinyal narrowbandnya, sinyal aslinya ya, sinyal asli yang akan dikirimkan itu sengaja disebar di rentang frekuensi yang sangat besar, yang sangat lebar gitu. Jadi frekuensi di rentang dalam bandwidth yang sangat lebar. Nah, ilustrasinya seperti ini. Tapi tujuannya dulu ya. Jadi tujuan merentangkan frekuensi asli dari data ke frekuensi yang sangat lebar ini adalah untuk mengurangi interferensi dan mengurangi jamming, kemudian mencegah deteksi dan intercept gitu ya nantinya. Jadi ini mengurangi gitu ya. Masih tetap bisa terjadi interferensi ataupun jamming tapi berkurang gitu ya, karena kita lihat di sini, kembali ke awal, karena ini kita lihat datanya yang aslinya di sini gitu ya, yang bandwidthnya kecil gitu ya, dia datanya disebar di bandwidth yang lebar gitu ya, datanya disebar di sini gitu ya, sehingga kalau terkena interferensi dia hanya sebagian kecil saja gitu ya. Misalkan interferensi di sini, interferensi gitu ya, jadi hanya sebagian kecil saja yang kena gitu ya, karena datanya sudah disebar di bandwidth yang cukup lebar. Oke. Nah, ilustrasinya seperti ini ya.
Jadi masih sama seperti tadi gitu ya. Ini adalah sumbu waktu. Sumbu waktu ini adalah sumbu frekuensi. Frekuensi transmisinya, transmisi itu ya. F1 aduh, ulangi. F1 sampai Fn gitu ya. Fn. Misalkan frekuensi ini kita bagi-bagi menjadi seperti inilah gitu ya. F1, F2, F3, F4, F5, 6 dan seterusnya sampai ke atas. Kemudian jarak antar F-nya adalah 1 MHz gitu ya. 1 MHz. Ini kita bagi-bagi seperti ini. Kemudian di sumbu waktunya juga kita bagi-bagi menjadi beberapa time slot gitu ya. Kita bagi-bagi menjadi beberapa time slot, T1, T2, T3, T4 dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian yang dilakukan adalah pada saat misalkan T1 gitu ya. Pada saat T1 pengirim dia mengirimkan datanya menggunakan frekuensi F1. Nah, gini ya. Menggunakan frekuensi F1. Pada saat T1. Kemudian pada saat T2 gitu ya. Data akan dipancarkan menggunakan frekuensi yang lain lagi gitu ya. Ya, misalkan data berikutnya dipancar pada saat data yang sama pada saat T2 itu dipancarkan menggunakan frekuensi F4 itu ya. Frekuensi F4. Nah, gini ya. Frekuensi F4. Oke. Kemudian data berikutnya dikirimkan misalkan menggunakan frekuensi F2 gitu ya. F2 pada saat pada saat T3 frekuensinya berpindah lagi, kemudian terus lanjut gitu ya. Misalkan pada saat T4 dia menggunakan frekuensi F6, frekuensi 6 berpindah gitu ya. Kemudian T5 menggunakan frekuensi F3 gitu ya, misalkan F3. Nah, seperti ini. Kemudian pada saat T6 time 6 dia menggunakan frekuensi F5 gitu ya. Begini. F5. Kemudian pada saat T7 dia berubah frekuensi lagi gitu ya. Pemancarnya berubah lagi menjadi F2 gitu ya. Nah, seperti ini ya pola pergantian frekuensinya dari waktu ke waktu gitu ya. Jadi ini pola-pola lompatannya, jadi frekuensinya melompat-lompat gitu ya. Melompat-lompat. Nah, seperti ini. Nah, ini kita sebut sebagai frekuensi hopping. Nah, gitu ya. Nah, ini kita lihat frekuensinya, kalau kita tuliskan di sini ya, frekuensinya berarti kan dia F1 terus F4 terus F2 kemudian F6 kemudian F3 kemudian F5 terakhir adalah F7 F2. Nah, gini ya. Jadi ini adalah lompatan frekuensinya yang dipakai gitu ya. Jadi dari waktu ke waktu frekuensinya berganti-ganti. Oke. Ini adalah polanya ya, pola frekuensi hoppingnya. Frekuensi hopping. Nah, ini. Nah, ini pola ini antara pengirim dan penerima harus sama. Itu ya, pengirim dan
penerima harus memiliki pola yang sama, penerima itu ya. Jadi antara pengirim dan penerima harus ada perjanjian dulu gitu ya, dia mau menggunakan pola frekuensi seperti apa gitu ya. Misalkan pola yang dipakai adalah seperti ini, F1, F4, F2, 6, 3, 5, 2, nah gitu ya. Jadi nanti si penerima dia akan menggunakan pola ini juga gitu ya, supaya dia bisa menangkap gitu. Nah, ini kita sebut sebagai frekuensi hopping. Nah, dengan cara seperti ini gitu ya, diharapkan ini akan meminimalisir. Yang pertama adalah meminimalisir interferensi gitu ya, interferensi, karena ini frekuensinya kan dia diganti-ganti gitu ya. Dia diganti-ganti. Yang pertama F1 pindah ke sini gitu ya, pindah sini, pindah lagi ke sini. Nah, dan perpindahan ini tidak diketahui oleh penerima yang lain gitu ya, tidak diketahui oleh penerima yang lain. Nah, yang berikutnya adalah jammingnya juga lebih sulit gitu ya, lebih sulit dilakukan gitu ya, karena pihak lain tidak mengetahui ini pola seperti ini gitu kan. Jadi dia untuk melakukan jamming dia akan sedikit kesulitan gitu ya, kecuali si mereka melakukan jamming seluruh rentang frekuensi ini gitu ya. Nah, kemudian intercept juga akan sedikit lebih sulit dilakukan ya, karena terjadi lompatan-lompatan frekuensi seperti ini gitu kan. Oke. Nah, ini prinsipnya seperti ini, prinsip basicnya ya. Prinsip basicnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian cara untuk membuat seperti itu bagaimana? Caranya cukup mudah gitu ya. Jadi ini misalkan adalah sinyal aslinya ya. Sinyal asli itu kita masukkan ke dalam sebuah modulator. Kalau modulator ini sifatnya umum ya, di semua dari dulu sampai sekarang untuk masalah transmisi radio itu pasti ada modulator gitu ya, modulator. Nah, di modulator ini gunanya untuk apa? Modulator ini gunanya adalah untuk memodulasi original sinyal ini dengan frekuensi yang akan digunakan untuk pemancarnya gitu ya, frekuensi pemancarnya ini, frekuensi pemancar gitu ya, frekuensi pemancarnya. Nah, frekuensi pemancarnya ini dia diubah-ubah gitu ya, dilompat-lompat seperti tadi gitu ya. Nah, mengubahnya pakai apa? Mengubahnya berdasarkan di sini gitu ya, di sini ada satu bagian yang namanya frekuensi tabel gitu ya, tabel frekuensi gitu ya. Nah, di dalam tabel frekuensi ini berisi daftar frekuensi gitu ya, yang akan digunakan gitu ya, daftar frekuensi yang akan digunakan. Kemudian frekuensi yang mana yang mau digunakan itu tergantung dari ini pseudo random kode generatornya. Ini adalah nanti yang menentukan, ini penentu gitu ya, penentu lompatan frekuensi. Jadi mau menggunakan frekuensi apa, ini ditentukan oleh pseudo random kode generator. Ini antara pengirim dan penerima gitu ya, penerima itu harus sama. Nah gitu ya, ini sekarang kita berada pada posisi pengirim gitu ya, pengirim. Nah itu ya, sebagai contoh ya, nah ini contohnya ya, ini saya hapus dulu coret-coretnya. Nah ini sebagai contoh, ini adalah tabel frekuensinya, kemudian ini adalah
pseudo random kodenya, kode pseudo random. Ini adalah kode pseudo random. Ya, kode pseudo random ini sebetulnya fungsinya cukup sederhana ya. Jadi ini adalah tabel frekuensi dan kode ininya, kode kabitnya gitu ya, kode kabitnya. Kemudian ini kita lihat ini kodenya, kode untuk time slot pertama, time slot kedua, time slot ketiga, time slot keempat, time slot kelima, time slot ke-6, time slot ke-7, time slot ke-8 itu ya. T1, T2, T3, 4, 5, 6, 7, 8, T8 gitu ya. Ini kode yang dimiliki antara pengirim dan penerima. Nah sekarang untuk T1 gitu ya, kodenya adalah seperti ini, 101 gitu ya, 101. Kemudian kita lihat 101 itu frekuensinya berapa? Frekuensinya 700 kHz. Maka yang dipakai adalah untuk T1 frekuensi yang dipakai adalah 700 kHz. Gitu ya. Kemudian untuk time slot kedua kodenya berapa? 1 3 kali. 1 3 kali kita lihat di sini. Frekuensinya adalah 900. Yang dipakai untuk time slot kedua adalah 900. Time slot 3 001 kita lihat di sini 001 frekuensinya 300. Time slot 3 pakai frekuensi 300 kHz dan seterusnya. Nah itu cara mengenerate frekuensinya gitu ya. Nanti frekuensi itu digunakan di sini. Nah ini ya, frekuensinya nanti digunakan di sini gitu ya. Kemudian digunakan untuk modulasi di sini gitu ya. Jadi nanti frekuensi 1 digabung dengan ini, digabung dengan sinyal aslinya, keluarlah sinyal yang dalam keadaan spreading. Sinyalnya dalam bentuk hopping, dia melompat-lompat di antara frekuensi-frekuensi ini gitu ya. Nah itu ilustrasinya seperti itu. Nah ini ilustrasi yang terakhir tadi ya. Jadi ini adalah untuk cycle pertama, ini cycle kedua gitu ya. Jadi ini transmisi T1 menggunakan frekuensi 700, kedua 900, ketiga 300 dan seterusnya gitu ya. Kemudian balik lagi gitu ya. Gitu terus. Sehingga ini frekuensinya melompat-lompat gitu ya. Dia melompat-lompat. Nah, kemudian pola lompatannya itu hanya diketahui oleh pengirim dan penerima. Penerima lain dia menggunakan pattern yang berbeda gitu ya. Sehingga tidak akan saling berinterferensi ataupun saling jamming. Nah, itu adalah maksud dari frekuensi hopping gitu ya. Jadi ini frekuensi hopping ini digunakan di IEEE yang versi awal gitu ya. Kemudian juga dia digunakan untuk militer, cordless phone gitu ya, GPS dan lain-lain. Sampai sekarang masih dipakai gitu ya. Nah, itu yang FHSS. FH frekuensi hopping spread spectrum. Frekuensi pengirimannya itu ada banyak, kemudian pemancarnya ganti-ganti frekuensi tapi dengan pola-pola tertentu gitu ya. Polanya adalah pseudo random, polanya bukan random tapi pseudo random. Pseudo random itu hampir acak gitu ya, hampir random. Tapi masih ada ini ya, pola yang bisa diambil dari pseudo random itu. Oke. Itu FHSS. Kemudian teknik yang kedua adalah ini, teknik DSSS, direct sequence gitu ya, direct sequence spread spectrum.
direct sequence spread spectrum. Ini juga populer di komunikasi data wireless. IEEE 802.11 juga menggunakan yang ini, yang baru-baru gitu ya. Jadi ini adalah mengkombinasikan antara data digital asli gitu ya, data digital asli dengan pseudo random sequence dengan bitrate yang tinggi gitu ya. Jadi nanti data asli itu bitrate-nya rendah gitu ya, rendah. Kemudian pseudo random ini bitrate-nya tinggi gitu ya, sehingga nanti sinyal hasilnya adalah sinyal dengan rate tinggi gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya ilustrasinya seperti ini ya. Ya, ini ilustrasi ini saya dapatkan dari internet ya, gambar ini ya. Oke, nah ini jadi misalkan ini adalah data aslinya ya, data digital asli gitu ya, digital. Kemudian ini adalah mesin spreadingnya gitu ya. Mesin spreading ini adalah pengirim gitu ya. Sisi pengirim ada di sini dengan datanya. Kemudian data ini kita harus spreadkan atau kita rentangkan di frekuensi yang sangat lebar gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita masukkan ke dalam ini spreading modulator gitu ya. Nah, spreading modulator ini nanti di dalamnya kita beri pseudo noise sequence namanya gitu ya. Pseudo noise sequence kita masukkan di dalam mesin ini gitu ya, supaya campur dengan data tadi yang masuk di sini gitu ya. Data masuk di situ gitu ya. Kemudian hasilnya dikirim gitu ya. Aduh, kembali saya salah mencet ini. Nah, hasil dari spreading ini kemudian ditransmisikan gitu ya, ditransmisikan, diterima oleh ini spreading demodulator. Dia melakukan proses kebalikannya gitu ya. Nah, dia melakukan despreading menggunakan kode sequence yang sama seperti yang ada di sini gitu ya. Ini sama gitu ya. Nah, kemudian dia akan keluar data aslinya di sini gitu ya. Data aslinya keluar. Data asli gitu ya. Original datanya keluar di sini. Nah, itu yang kita sebut sebagai direct sequence spread spectrum gitu ya. Nah, ini dari sini tadi datanya tadi bandwidth bitrate rendah gitu ya. Bitrate-nya rendah. Terus yang pseudo noise sequence tadi masuk ke sini, bitrate-nya tinggi gitu ya. Ini akan membuat data asli di sini tadi terspreading gitu ya, termodulasi gitu ya. Termodulasi, kemudian keluar dari sini dia keluar dengan bitrate tinggi. Bitrate tinggi ini sama artinya dengan bandwidth-nya lebar gitu ya. Bandwidth-nya lebar. Nah, ini contoh bagaimana melakukan spreading. Ini contoh spreading
teknik spreadingnya gitu ya. Jadi ini contoh data aslinya seperti ini gitu ya. Data aslinya cuma 1 0 gitu ya. Misalkan ya bit 1 1, bit 0, bit kedua adalah 0. Data aslinya seperti ini. Nah, ini kalau datanya seperti ini bit rate-nya rendah ini. Bit rate-nya rendah. Kalau kita bandingkan dengan sinyal, nah ini pseudo noise sequence-nya. Pseudo noise sequence. Ini adalah kodenya gitu ya. Kode rahasianya ya. Kode rahasia gitu ya. Antara pengirim dan penerima. Antara pengirim dan penerima. Ini adalah kode rahasianya. Nah, sekarang caranya bagaimana? Ini PN sequence ini bisa memodulasi data, mengubah gitu ya, mengubah data asli gitu ya, asli menjadi bitrate tinggi gitu ya, bitrate tinggi. Nah, caranya cukup mudah gitu ya. Caranya adalah pseudo noise sequence gitu ya, itu kita eksklusif OR-kan gitu ya, kita eksklusif OR-kan, kita SOR-kan gitu ya. Jadi contohnya ini ya, menggunakan tabel kebenaran seperti ini ya. Nah, ini kita lihat kodenya. Ini kode ya, kode rahasianya ya, kode rahasia. Atau ini adalah pseudo noise sequence-nya. Nah, caranya adalah ini kita lihat satu di pseudo noise sequence itu di eksklusif OR-kan dengan satu di sini. Satu eksklusif OR dengan satu, hasilnya 0. Hasilnya 0 gitu ya. 1 dengan 1 hasilnya 0. 0 dengan 1 dengan 1 di sini hasil 0 dengan 1 1 gitu ya. 1 dengan 0 1 dengan 1 0, 0 dengan 1 1, 0 dengan 1 1, 0 dengan 1 1 gitu ya. 1 dengan 1 0 dan seterusnya. Nah, ini adalah hasilnya. Yang bawah ini adalah yang bawah ini, nah ini adalah hasil eksklusif OR gitu ya, atau hasil spreading. Nah, dari pola seperti ini ya, ini kita katakan adalah gini. Kita lihat bentuk gelombangnya ya, bentuk gelombang seperti ini panjang, kemudian turun, kemudian panjang lagi, dibandingkan dengan perubahan data di sini gitu ya. Ini perubahannya sangat banyak gitu ya, pada rentang yang sama gitu ya, pada rentang yang sama antara sini sampai sini gitu ya. Pada rentang yang sama ini bolak-baliknya lebih banyak gitu ya, daripada data aslinya gitu ya. Sehingga ini kita katakan data yang dikirimkan ini bandwidth-nya lebih tinggi gitu ya daripada data aslinya. Bandwidth-nya lebih lebar gitu ya. Jadi bandwidth-nya lebih lebar. Jadi data aslinya ini, data satu ini dia disebar gitu ya, disebar di sini di bandwidth ini. Datanya disebar. Gitu ya. Nah, karena datanya disebar ini, maka kalau datanya sebelum di spreading itu bentuk penggunaan frekuensinya seperti ini ya. Penggunaan frekuensinya ini yang merah ini adalah data asli ya.
data asli berada di rentang bandwidth ini gitu ya, data aslinya, data asli. Dia menggunakan frekuensi yang sempit gitu ya. Nah, setelah melakukan proses spreading seperti tadi, maka datanya dia disebar gitu ya. Dia disebar pada rentang frekuensi yang cukup lebar gitu ya. Karena proses spreading tadi gitu ya. Data yang tadinya ngumpul di warna merah ini gitu ya. Tadinya ngumpul di warna merah, kemudian datanya sekarang disebar di sini. Di yang berwarna biru ini gitu ya. Datanya disebar di sini. Dia nggak ngumpul di sini, sehingga kalau ini kena ini kena frekuensi di sini gitu ya, ini yang kena frekuensi datanya lumayan banyak nih, tapi kalau di sini gitu ya, ini datanya yang kena interferensi kecil gitu ya. Kecil. Nah, ini maksud dari spreading DSS gitu ya. Jadi datanya dia disebar di rentang frekuensi yang cukup lebar gitu ya, untuk menghindari interferensi jamming atau intercept gitu ya. Nah, itu sedikit gambaran tentang spread spectrum gitu ya. Secara singkat sini ya, secara gampangannya nih. Kalau kita lihat secara matematis sangat rumit ya. Saya kira kalau buat kita informatika sih nggak begitu, kita tidak perlu terlalu mengarah ke sana gitu. Yang penting tahu prinsipnya lah ya. Prinsip dari FHSS dan spread spectrum. FHSS dan DSSS gitu ya. Nah, yang banyak dipakai sekarang adalah yang ini. DSSS gitu ya. Untuk wireless gitu ya, komunikasi data wireless. Oke, nah itu kira-kira sedikit ya tentang spread spectrum gitu ya. Spread spectrum. Oke ya, nah gitu ya, demikian ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.